dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done, worthy of glory, worthy of honor, our God. Great things He has done. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah dengan sukacita. Datang pada Bapa dalam Putranya, ajaib karyanya, muliakan namanya. Oh, muliakan namanya. Great things He has done. Nombakanlah Raja, domba di tahtanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku, beri hidup kekalnya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Kaulah Sang Raja.
Raja, Raja segala raja, Dialah Sang Maha Pencipta, bertahta di sorga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh bumi akan bersorak bagi Anak Domba. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Seluruh lidah akan mengaku Yesus Kristuslah Sang Raja. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah di rumah masing-masing secara online. Kita bersyukur karena hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama beribadah. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Hanya Kristus yang bersedia datang turun menjadi manusia, agar setiap orang yang percaya beroleh hidup yang kekal.
Biarlah hanya di dalam Kristus sajalah pengharapan kita. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh, di kala badai menderu, kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan gentar, penghiburku, naunganku, dalam kasih-Nya ku teduh. Hanya Kristus yang bersedia turun menjadi manusia, datang selamatkan umat-Nya, walau dihina, dicerca. Sampai Dia mati di salib, menanggung murka Ilahi, semua dosaku ditebus, karena mati-Nya ku hidup. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu akan diampuni. Marilah pada hari ini kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Dalam hidupku tak sesal, dalam hatiku tak gentar, kuasa-Nya tinggal dalamku, memandu hingga ajalku. Tiada yang dapat pisahkan ku dari tangan kasih-Nya, hingga Dia panggilku pulang, dalam kuasa-Nya ku teguh. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Karangku, di atas Dia ku teguh, di atas Dia ku teguh. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh,
Hanya dalam Kristuslah pengharapan kami. Sebab Dialah terang dan kuat kami, Bapa. Hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami anak-anak-Mu tertunduk malu, menyadari keberdosaan kami di hadapan-Mu Bapa. Ketidakberdayaan kami terhadap dosa. Ampuni kami Bapa yang kerap kali menyakiti hati-Mu. Kerap kali menyakiti hati sesama kami. Tuhan, di tengah ketidakberdayaan kami terhadap dosa, Engkau, Tuhan kami, Allah kami, rela turun ke dunia menjadi manusia, mati, disalibkan, dan bangkit bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu kepada kami semua Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk terus hidup di dalam anugerah-Mu. Ajarlah kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, seperti Engkau mengampuni Tuhan kami orang-orang yang berdosa ini. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap anugerah-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan membacakan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta. Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati. Diperanakan, bukan dicipta. Sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta. Yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga. Dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita. Di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ia menderita dan dikuburkan. Dan pada hari ketiga, ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak, disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa. Dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dengan kekuatan Allah, karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Puji nama Tuhan. Yesus Tuhan kita telah lahir ke dunia bagi kita semua, bagi saya dan bagi Bapak Ibu semuanya. Mari kita sebarkan kabar kelahirannya sampai ke ujung bumi. Talents on the mountain.
adalah Allah yang luar biasa. Isi dunia menjadi suram dalam sinar kemuliaannya. Pandang pada bukitnya, kasih-Nya telah dinyatakan. Hutang dosaku dihapuskan. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandang pada paginya, lihatlah Kristus yang bangkit. Hari yang mulia mau dikalahkan, sekarang Dia hidup di dalamku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja, ku sembah, penyelamat sejati. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu. Pandanglah pada surga, Sang Raja akan datang kelak. Lutut bertelut, lidah mengaku, kemuliaan milik Kristusku. Yesus, ku pandang wajah-Mu. Yesus, harta abadiku. Kau ku puja,
Tuhan, sekali lagi kami datang menghadap tahta suci-Mu. Kerinduan kami yang terdalam adalah agar kami, ya Tuhan, boleh sekali lagi memandang wajah-Mu. Sebab dari wajah-Mu terpancar kasih, dari wajah-Mu terpancar pengampunan, dari wajah-Mu terpancar belas kasihan, dari wajah-Mu terpancar kemuliaan. Kami rindu, ya Tuhan, untuk menikmati wajah-Mu. Kami rindu untuk duduk di bawah pangkuan-Mu. Kami rindu untuk menikmati Engkau melalui kebenaran firman-Mu. Bicara pada kami pagi ini, ya Bapa. Tolong kami berjumpa dengan kebenaran kami sendiri yang kemudian diulas oleh kebenaran-Mu. Mari Tuhan bicara pada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur pada Tuhan, hari ini kita kembali membahas Amos pasal 9 ayat 11 sampai 15. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bagian-bagian akhir dari eksposisi kitab Amos. Bapak Ibu, kalau kita membaca Amos dari awal sampai hari ini, Bapak Ibu, kita akan mendapati bahwa Amos mungkin adalah kitab yang penuh dengan kisah hukuman. Seolah-olah Allah adalah Allah yang keras, seolah-olah Allah adalah Allah yang kejam, seolah-olah Allah adalah Allah yang sama sekali tidak memberi kesempatan pada kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melanjutkan pembacaan kitab Amos, maka kita akan mendapati bahwa Allah adalah Allah yang adil. Sebagaimana Allah menghukum umatnya karena dosa mereka, demikianlah Allah kemudian memulihkan umatnya. Sebagaimana Allah memukul umatnya oleh karena dosa mereka, demikianlah Allah kemudian membebat umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bertemu dengan Allah ini. Allah yang semula kita pahami sebagai Allah yang keras, Allah yang semula kita pahami sebagai Allah yang kejam. Saya rindu mengajak Bapak Ibu untuk mengenal Allah yang sama, tetapi dari perspektif yang berbeda. Saya ajak Bapak Ibu Saudara melihat Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Amos pasal 9 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala, supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau di awal pembahasan kitab Amos, kita melihat Allah adalah Allah yang bertindak keras pada bangsa Israel, yang kemudian menghancurkan kerajaan itu, yang kemudian membuang bangsa Israel ke tanah pembuangan. Hari ini kita melihat Allah sebagai Allah yang kemudian memulihkan kerajaan Israel. Bapak Ibu Saudara, Allah memang menghukum umat Israel oleh karena dosa dan kesalahan yang telah mereka lakukan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah masa penghukuman itu lewat, setelah Allah menampi umatnya, maka tiba saatnya bagi Allah untuk memulihkan kerajaan Israel. Allah dengan jelas mengatakan bahwa dia akan memulihkan Israel, dia akan memulihkan pemerintahan Israel. Dan di saat yang bersamaan dia akan memulihkan dominasi bangsa Israel atas bangsa Edom. Allah akan memakai bangsa Israel untuk mengumpulkan semua bangsa non-Israel yang disebut Allah sebagai umatnya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam rentang sejarah
kita melihat bahwa pemulihan ini kemudian dilambangkan dengan pemulihan bait Allah di masa Nehemia dan Ezra. Bait Allah yang sebelumnya dihancurkan, kemudian dipulihkan kembali ketika bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan, dan dipulihkan di masa pemerintahan Nehemia dan Ezra. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, yang menarik adalah pemulihan ini tampaknya bukan pemulihan yang terjadi satu kali dan berhenti. Pemulihan ini tidak hanya terjadi pada waktu bangsa Israel kembali dari tanah pembuangan. Pemulihan ini nampaknya digenapi di dalam kehadiran Sang Mesias. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika para rasul berdebat mengenai tindakan pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, apakah bangsa-bangsa non-Yahudi seperti kita punya hak untuk menikmati Injil Kerajaan Allah? Maka diadakanlah sidang di Yerusalem. Dan Bapak Ibu Saudara, di dalam sidang itu kemudian para rasul memutuskan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemulihan kerajaan Allah, pemulihan kerajaan Israel sesungguhnya sejatinya mengacu pada pemulihan kerajaan Allah. Semua orang yang telah dipilih Allah, bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang non-Yahudi. Semua orang yang telah dipilih Allah adalah warga kerajaan Allah. Dan semua orang yang telah dipilih oleh Allah akan dikumpulkan kembali di bawah panji tunas Daud, yaitu Yesus Kristus. Kalau kita membaca Kisah Rasul 15 ayat 15 sampai 20, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat kebenaran ini. Bahwa para rasul sepakat, semua orang non-Yahudi yang mendengar Injil Kerajaan Allah, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, adalah bagian dari keluarga Allah, bagian dari warga negara kerajaan surga. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, pemulihan kerajaan Israel sejatinya adalah sebuah pemulihan kerajaan Allah, di mana seluruh warga kerajaan Allah dikumpulkan di bawah panji pemerintahan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil kemudian tidak bisa dilepaskan dari kisah pemulihan kerajaan. Injil seharusnya menjadi bagian integral dari kisah pemulihan kerajaan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu sebabnya tugas gereja tidak bisa tidak, suka tidak suka, adalah memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu, seorang hamba Tuhan Francis Chan mengatakan begini, memproklamirkan Injil kepada dunia yang terhilang tidak bisa menjadi hanya salah satu aktivitas yang ditambahkan pada agenda gereja yang sibuk. Injil harus menjadi pusat siapa kita. Injil harus membentuk identitas kita. Bapak Ibu Saudara, saya menemukan dua kebenaran di balik pernyataan ini. Di satu sisi Bapak Ibu Saudara, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Kita adalah orang Kristen, identitas kita adalah orang Kristen, warga kerajaan Allah. Itu sebabnya sebagai warga kerajaan Allah kita harus pergi memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, memenangkan orang-orang yang terhilang, orang-orang yang sebelumnya telah ditetapkan oleh Allah di dalam kekekalan. Injil seharusnya menjadi aktivitas utama sebuah gereja. Injil seharusnya menjadi tindakan sebuah gereja. Bapak Ibu Saudara, kenapa gereja harus memberitakan Injil? Karena itu identitas kita. Itu siapa kita. Kita menjadi Kristen karena Injil, dan karena Injil kita pergi untuk memberitakan Injil kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya senang sekali Bapak Ibu Saudara karena REK adalah sebuah gereja yang CTM. REK adalah gereja yang mengobati alergi. Enggak ya Bapak Ibu ya? REK adalah gereja yang care, yang mengutamakan caring, teaching, dan yang terpenting mission. Bapak Ibu, saya pernah bilang begini sama Pak Yakub, kayaknya ya REK Kutisari di bawah penggembalaan saya mungkin tidak akan terlalu fokus pada suku-suku yang terabaikan. Menurut saya, REK Kutisari seharusnya pertama-tama fokus pada pemberitaan Injil masyarakat urban. Siapa masyarakat urban Bapak Ibu? Bapak Ibu. Masyarakat urban adalah orang-orang yang datang dari desa ke kota, dari tempat yang kecil ke tempat yang lebih besar, dari sub
kota menuju ke kota besar, Bapak Ibu Saudara, tinggal di kota itu sebagai masyarakat baru, masyarakat urban. Nah, Bapak Ibu, menurut saya orang gereja kita, Rekutisari seharusnya adalah gereja yang memberitakan Injil kepada masyarakat urban. Bagi saya itu lebih mudah. Kenapa? Karena masyarakat urban adalah konteks keberadaan kita, bukan? Betul gak? Kita ini kan jemaatnya kebanyakan mahasiswa. Betul ya Bapak Ibu ya? Oh, mahasiswa Bapak Ibu Saudara. Gereja kita kebanyakan mahasiswa, pendatang dari misalnya dari Ambon, dari Papua, dari Kupang, dari Waingapu, dari Kalimantan, dari Neraka, begitu Bapak Ibu Saudara. Oke, banyak pendatang gini Bapak Ibu, dan kemudian kita tinggal bersama-sama. Ada yang tinggal di kos-kosan, ada yang tinggal di asrama, ada yang tinggal di kolong jembatan, begitu Bapak Ibu. Nggak ada ya, tinggalnya semua di rumah, puji Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita semua adalah orang asing di sebuah kota yang mungkin asing awalnya bagi kita. Itu sebabnya kita bisa memahami perasaan orang yang baru saja datang. Kita memahami apa kebutuhan mereka, kita tahu apa yang harus kita lakukan buat mereka. Itu sebabnya bagi saya, Gembala Rekutisari adalah jauh lebih mudah untuk memberitakan Injil kepada masyarakat urban, kepada para mahasiswa, mahasiswa baru, kepada orang-orang yang datang dari daerah yang lebih kecil ke kota Surabaya untuk bekerja. Buat saya ini jauh lebih mudah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Pak Yakub kemudian berkata begini, iya sih Jim, iya sih. Tapi aku tidak mau Rekutisari tidak memberitakan Injil kepada suku-suku terabaikan. Duh, jadi piye kok? Ya, piye caranya? Lah kamu pikirin. Saya senangnya di situ begitu Bapak Ibu ya. Ketika perintah diberikan, caranya bagaimana nggak dikasih tahu, suruh mikir. Walhasil tambah tua kita kan ya Bapak Ibu ya. Sampai kuning rambut saya mikirin gereja ini Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mikir betul. Ada masyarakat urban, ada masyarakat dari suku-suku yang terasing begitu Bapak Ibu. Kita tidak bisa mengkhususkan satu suku atau mengkhususkan satu kelompok masyarakat dan mengabaikan yang lain. Kita harus meluaskan pandangan kita. Di satu sisi ya, kita menjangkau masyarakat urban, tetapi di sisi yang lain kita tidak akan mengabaikan mata kita. Kita tidak akan mengabaikan orang-orang yang terasing. Kita tidak akan mengabaikan suku-suku yang terasing Bapak Ibu Saudara. Kita akan terus mendoakan mereka, kita akan melatih orang-orang kita untuk pergi kepada mereka, kita akan berusaha agar ada begitu banyak orang dimenangkan dan diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Tugas kita Bapak Ibu adalah pergi dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya rindu sekali memasuki tahun 2023. Kita bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga misi, kita bisa bekerja sama dengan pusat-pusat pelatihan penginjilan, kita bisa memperlengkapi gereja kita dengan begitu banyak traktat, kita bisa memperlengkapi gereja, kita bisa mengadakan begitu banyak acara yang bisa membawa orang pada Yesus Kristus. Saya rindu Bapak Ibu Saudara, di tahun 2023 kita menjadi gereja yang lebih aktif memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya selalu percaya bahwa mereka yang diselamatkan adalah mereka yang dipilih oleh Allah dari dalam kekekalan. Saya selalu percaya begitu. Itu sebabnya saya percaya jumlahnya spesifik. Bapak Ibu bayangin ya sebuah kolam ya. Sebuah kolam misalnya kolam pemancingan mujair. Oke? Ada satu kolam pemancingan mujair. Apakah kolam pemancingan mujair ini adalah kolam seluruh ikan seluruh dunia? Enggak Bapak Ibu Saudara. Enggak. Kolam mujair ya cuma segitu aja. Tapi kolam itu memang sudah dikhususkan untuk dipancing. Nah masalahnya adalah yang mancing lumayan banyak. Kira-kira kalau yang mancing lumayan banyak, satu orang bisa dapat berapa? Ya semua orang harus berlomba supaya ketika dia mancing, dia bisa dapat ikan lebih banyak. Setuju Bapak Ibu? Ada begitu banyak, ada orang-orang yang sudah Allah tetapkan untuk diselamatkan, kita nggak. Kita bisa ganti mic. Saya yakin ini sabotase. Yefta. Tadi dia sudah ngancem. Nanti tak pateni kok. Ya, dimatiin itu mic-nya. Awas ya Yefta ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ada jumlahnya terbatas. Kita nggak tahu berapa banyak jumlahnya. Ayo berlomba begitu maksud saya. Ayo berlomba untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bapak Ibu,
Tidak ada hadiah yang lebih indah, tidak ada hadiah yang lebih baik yang bisa kita berikan kepada orang lain kecuali berita tentang keselamatan dia di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yuk Bapak Ibu Saudara, jangan sia-siakan kesempatan. Ayo Bapak Ibu Saudara, bakar semangatmu untuk pergi memberitakan Injil Kerajaan Allah. Perkenalkan mereka pada Yesus, bukan pada rek. Perkenalkan mereka pada Yesus, bukan pada gembala rek. Perkenalkan mereka pada Yesus, bukan pada pengkhotbah rek. Perkenalkan mereka pada Yesus, sebab hanya Yesus yang bisa menyelamatkan mereka dari perapian yang menyala-nyala. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu, setelah Allah memulihkan kerajaan Israel Bapak Ibu Saudara, Allah kemudian menjadikan tanah Israel sebagai tanah berkat. Allah kemudian menjadikan tanah Israel sebagai tanah berkat. Bapak Ibu Saudara, Alkitab dengan jelas, Amos dengan jelas mengatakan bahwa orang yang baru dituai, baru ditabur, sudah tuai. Tuai, belum selesai, tabur lagi, tuai lagi. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, ada panenan yang melimpah. Musim tanam dan musim menuai, susul menyusul. Ini hanya ingin mengatakan bahwa umat Israel, saudaraku, akan kebanjiran berkat. Jadi Bapak Ibu lihat ya, ketika Allah memulihkan umatnya, ketika Allah memulihkan kerajaan Israel, Allah bukan hanya memulihkan pemerintahan kerajaan Israel. Allah bukan hanya mengembalikan pemerintahan kerajaan Israel seperti semula. Allah bukan hanya memulihkan dominasi bangsa Israel seperti semula. Tetapi Allah juga memulihkan seluruh tanah Israel. Sehingga kemudian seluruh tanah Israel menjadi tanah yang penuh dengan berkat. Seluruh tanah Israel menjadi tanah yang diberkati. Seperti sebuah surga yang turun ke bumi. Indah bukan Bapak Ibu Saudara? Indah bukan? Tapi Bapak Ibu kalau dipikir lebih jauh Bapak Ibu, saya itu bertanya-tanya, pemulihan pemerintahan sudah minimal di dunia ini kita melihat ada pemerintahan Israel. Betul ya Bapak Ibu ya? Tetapi apakah kemudian tanah Israel menjadi tanah yang penuh dengan berkat? Bukankah peperangan masih terjadi di sekeliling mereka? Tidak ada damai mungkin di sana. Lalu apakah Allah tidak menggenapi janjinya? Atau apakah kita yang gagal paham? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ya memang bangsa Israel kemudian pulang dari tanah pembuangan kembali ke kampung halaman. Dan di sana mereka kembali bercocok tanam. Di sana mereka kembali membangun kehidupan mereka dengan baik Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu, apa yang Allah janjikan bukan hanya sekedar sebuah kehidupan sementara. Dunia ini jelas adalah tempat yang tidak ideal. Dunia ini jelas adalah tempat tidak seperti yang kita inginkan, saudaraku. Tidak ada yang ideal di dalam dunia ini. Dan itu adalah fakta, bahkan bagi orang Kristen sendiri. Di dalam Ibrani pasal 11 ayat 37 sampai ayat 40 firman Tuhan berkata begini. Tentang orang-orang Kristen yang setia memberitakan Injil. Tentang hamba-hamba Allah yang setia melayani Allah. Firman Tuhan berkata begini, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Yang ingin saya tandaskan dari kalimat ini adalah dunia ini tidak layak bagi mereka. Dunia ini tidak layak bagi mereka dan dunia ini jelas tidak layak bagi kita. Jika dunia ini adalah tempat yang tidak layak, maka bumi yang baru tidaklah ada di dunia ini. Jika dunia ini adalah tempat yang tidak layak, maka Yerusalem yang baru tidak ada di dunia ini. Dengan kata lain, saudaraku, tempat berkelimpahan yang Allah janjikan already not yet. Sudah, tapi belum kita lihat realisasinya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sesungguhnya Alkitab dengan jelas menjanjikan bahwa ya memang akan ada bumi yang baru. Bumi di mana umat Allah bisa diberkati. Tetapi tidak di dunia ini. Bumi yang baru, saudaraku, adalah sebuah tempat yang akan dan sudah Allah sediakan bagi orang yang percaya. Di dalam Yesaya 65 ayat 17 dikatakan begini. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi.
dalam hati. 2 Petrus 3 ayat 13. Tetapi sesuai dengan janjinya, ia menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Wahyu 21 ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya pikir ini yang lepas dari perspektif kita. Ini yang acap keluar dari our Christian worldview. Gereja saat ini, saudaraku, sudah begitu dicemari oleh pemahaman dunia tentang kesuksesan. Kita diajar oleh gereja-gereja sesat itu bahwa anak Allah harus sukses. Bapak kita kaya, kita anaknya juga harus kaya. Gereja telah disesatkan oleh teologi kemakmuran sehingga kemudian gereja gagal melihat apa yang Allah janjikan. Umat Allah gagal mengarahkan hidupnya pada apa yang seharusnya mereka inginkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak boleh lupa bahwa dunia ini hanya bersifat sementara. Ada kehidupan yang jauh lebih baik di dalam kekekalan. Segala sesuatu yang baik di dunia ini hanya bersifat sementara. Allah menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik dan untuk kita nikmati di dalam kekekalan. Apa yang buruk yang kita alami di dunia ini hanya sementara. Allah menyediakan penggantinya, sesuatu yang jauh lebih baik di dalam kekekalan. Di dunia ini kita mengalami sakit penyakit. Di dalam kekekalan Alkitab berkata tidak ada lagi sakit penyakit, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kertak gigi. Allah menjanjikan sesuatu yang baik untuk kita dan ini yang kita miss di dalam our Christian worldview. Di dalam cara kita memandang dunia. Bapak Ibu Saudara, Timothy Keller berkata begini. Our Christian hope is that we are going to live with Christ in a new earth where there is not only no more death but where life is what it was always meant to be. Pengharapan Kristiani kita adalah kita akan hidup dengan Kristus di dunia, di bumi yang baru. Di mana bukan hanya tidak ada kematian, tetapi ada kehidupan yang selalu sebagaimana seharusnya. Bapak Ibu Saudara, Allah merancang dunia untuk ditinggali oleh manusia. Sebuah dunia yang indah, sebuah dunia yang baik. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa dan seluruh ciptaan ikut terhisap ke dalamnya. Melalui Injil Yesus Kristus, Allah menyampaikan bahwa dosa cukup sampai di sini. Allah menyampaikan bahwa ya ada pengharapan akan kekekalan. Itu sebabnya ketika kita berada di dalam Yesus, pandangan kita tidak boleh tertuju pada dunia ini. Pandangan kita harus tertuju pada kekekalan. Tapi herannya enggak gitu dengan kita Bapak Ibu. Kita itu kejar kesuksesan. Kita eager mati-matian. Pengen punya mobil, pengen punya rumah mewah, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Kita siap sikut kanan, kita siap sikut kiri, kita siap injak kepala orang. Supaya kita bisa naik ke atas. Seolah-olah reputasi, nama baik, ketenaran jadi jauh lebih penting daripada pujian ilahi. Seolah-olah kenikmatan duniawi jauh lebih menyenangkan daripada keintiman bersama dengan Allah. Seolah-olah indahnya surga bisa digantikan oleh mewahnya barang-barang dunia. Kita lupa Bapak Ibu Saudara bahwa semua yang kita perjuangkan akan berakhir dengan sendirinya. Bapak Ibu, beberapa tahun sebelum saya datang ke sini, saya ngeliat bagaimana mama mertua saya meninggal. Lalu kemudian papa mertua saya meninggal. Lalu kemudian papa saya meninggal. Tapi jauh sebelum itu Bapak Ibu Saudara. Jauh sebelum itu. Acek istri saya meninggal. You know Acek? Paman itu meninggal. Dalam sebuah acara kremasi Bapak Ibu Saudara. Saya melihat bagaimana jenazah dari salah seorang paman. Itu kemudian dikremasi dan setelah dikremasi Bapak Ibu Saudara itu sisa-sisa pembakaran dibawa keluar. Ada dalam sebuah ember khusus begitu Bapak Ibu. Saya kaget karena orangnya tuh tinggi besar. Tapi setelah dikremasi cuma jadi satu ember. Saya berpikir orang tinggi besar jadi cuma satu ember. Saya berpikir orang yang secara ekonomi cukup baik, tetapi kemudian setelah dikremasi, ya cuma jadi satu ember. Nggak lama papa saya meninggal. Beberapa tahun kemudian tepatnya Bapak Ibu Saudara, 2 atau 3 tahun kemudian.
mengikuti pesan papa saya, kami mengkremasi jenazah beliau. Pada waktu dikremasi, Bapak Ibu Saudara, saya yang memandikan papa kan. Kami anak-anak laki-laki ikut memandikan papa. Kami ikut mengenakan pakaian buat papa. Lalu setelah itu jenazah papa dibawa ke krematorium. Dan setelah dibawa ke krematorium, kami tunggu begitu ya, jenazah itu dibakar. Bapak Ibu Saudara, setelah pembakaran selesai, itu kemudian jenazah dibawa keluar. Bapak Ibu, hanya beberapa tulang-tulang yang tersisa. Hanya beberapa tulang yang tersisa. Kami ngelihat, kami gak percaya. Papa yang dulunya gagah, ya memang sih 7 tahun 2 bulan kami melihat bagaimana kesehatan beliau terus menerus turun. Beliau yang badannya berotot, lalu kemudian tinggal tulang belulang begitu Bapak Ibu Saudara. Lalu kemudian dikremasi, jadi betul-betul tinggal seonggok tulang dan debu. Masuk lagi ke dalam ember. Lalu kemudian kami sama-sama bawa jenazah, kami bawa sisa pembakaran beliau ke pantai Ancol begitu Bapak Ibu. Lalu kemudian kami sewa sebuah kapal, kami larung jenazah, kami larung abunya papa di laut. Bapak Ibu tahu gimana ngelarungnya? Lepas dari masalah kami berusaha menghormati. Dan memang kami betul-betul menghormati beliau. Pada akhirnya ketika kami melarung sisa-sisa pembakaran beliau, tidak berbeda dari ketika kami melarung sekarung pasir. Peristiwa ini Bapak Ibu Saudara membuat saya bertanya-tanya, so what is the meaning of life? Papa mertua saya yang tinggi, gagah, punya banyak uang. Ketika meninggal ya begitu aja. Papa saya yang gagah, pendek, dan gak punya uang, ya meninggal ya begitu aja. So what is the meaning of life? Apa sih yang selama ini manusia perjuangkan? Apa sih yang selama ini manusia inginkan? Manusia menginginkan kekayaan, manusia menginginkan kesuksesan, manusia menginginkan nama baik. Tetapi kematian kemudian menunjukkan bahwa semua yang manusia perjuangkan sia-sia belaka. Anehnya banyak manusia yang takut mati, padahal mati pasti datang. Orang yang takut mati gak ngerti esensi dari jiwa. Yang mati bukan jiwamu, yang mati adalah tubuhmu. Yang dikremasi bukan jiwamu, yang dikremasi adalah tubuhmu. Yang dimakamkan bukanlah jiwamu, yang dimakamkan adalah tubuhmu. Jiwamu kekal. Hei, waktu kau bahagia karena jiwamu bahagia, bukan karena tubuhmu enak. Waktu kau sedih, yang sedih jiwamu bukan tubuhmu. Yang mati tubuhmu bukan jiwamu. Gak ngerti masalah kayak gini manusia ini. Takut bener sama mati. Padahal mati itu yang mati tubuhmu, jiwamu kekal. Dan kalau jiwamu kekal di dalam Tuhan, maka tubuh yang kisut, peot, rapuh, sakit penyakitan begitu ya, digantikan oleh Allah dengan penampilan yang lebih baik. Saya percaya sih di surga gak akan banyak perubahan buat saya. Karena kan dari bumi saya udah ganteng. Gak banyak perubahan lah begitu Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kayak saudara begini ya mungkin harus banyak berharap. Kalau saya kurang berharap begitu. Ya paling gak ya mirip-mirip Keanu Reeves lah. Bapak Ibu Saudara akan ada perubahan transisi. Tapi kan sekarang orang Kristen kan gitu Bapak Ibu ya. Sakit, pengen sembuh, gak sembuh-sembuh marah sama Tuhan. Sakit, pengen sembuh, gak sembuh-sembuh cari dukun. Sakit, gak sembuh-sembuh, ngamuk, gak mau datang ke gereja. Padahal Bapak Ibu Saudara, tubuh harus sakit, kalau enggak gimana mati. Karena tubuh harus mati Bapak Ibu Saudara, tapi jangan khawatir, tubuhmu hanya sementara. Kau akan kembali ke surga di dalam kekekalan. Bapak Ibu Saudara, sakit itu datangnya dari mana? Bagaimana kau tahu kau sakit? Yang kasih tahu kau sakit yang mana? Jiwamu tahu kau sakit. Bapak Ibu, satu kali ada seorang pria, katanya gitu ya, katanya Deddy Corbuzier, masuk ke dalam sebuah mesin pendingin makanan. Dia masuk, terkunci. Lalu kemudian dia nulis tuh Bapak Ibu Saudara, saya terkunci sendirian di sini. Nggak lama kemudian dia dengan tenaga yang ada dia nulis lagi, saya merasa sendirian. Nggak lama kemudian dia nulis lagi, saya kedinginan. Terus nggak lama kemudian dia tulis lagi, saya kayaknya nggak tahan. Nggak lama dia meninggal Bapak Ibu Saudara.
Dia meninggal hipotermia. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dicek, lalu kemudian besokannya kedapatan, ketemu begitu nih orang gitu ya. Dibuka pintu lemari esnya, dibuka pintu lemari pendinginnya. Bapak Ibu tahu, lemari pendinginnya tidak berfungsi, rusak. Tapi dia mati hypertermia. Mati karena kedinginan. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Dia kasih tahu diri dia, gua masuk ke dalam kulkas. Ininya nih yang sakit. Kalau jiwamu bilang, aduh saya miskin, jalan mulunglai. Kalau jiwamu kau kasih tahu, aduh saya sakit, jalan mulunglai. Kalau kau kasih tahu jiwamu, saya tidak berdaya, saya tidak mampu lakukan apa-apa, jiwa mulunglai. Itu sebabnya ketika mengalami masalah Daud berkata, mengapa kau tertekan hai jiwaku? Mengapa kau gelisah di dalam diriku? Berharap lagi pada Allah, Daud katakan begitu. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita diingatkan bahwa ya ada sebuah tempat yang kekal yang Allah janjikan buat umatnya. Ya ada sebuah tempat yang indah yang Allah janjikan bagi umatnya. Ya ada sebuah tempat yang penuh dengan berkat yang Allah janjikan bagi umatnya. Ya Allah mau kita masuk ke sana. Allah mau kita tinggal di sana. Allah mau kita menikmati tempat itu. Dan tempat itu disediakan buat kita untuk kekal. Dari kekal sampai kekal. Mari Bapak Ibu Saudara kita arahkan mata kita ke sana. Kuliah baik-baik. Bekerja baik-baik, lakukan semua yang terbaik. Tapi jangan sampai jiwamu terikat pada materi apapun di dunia ini. Kau mengejar hal-hal bernilai kekal, kau mengejar surga yang mulia. Jangan biarkan apapun membuat dirimu putus asa. Sakit penyakit, kemiskinan, kesusahan. Jangan biarkan itu membuatmu putus asa. Sebab itu sementara, sebagaimana kekayaan sementara, sebagaimana kesehatan sementara, sebagaimana ketenaran sementara, semua sementara. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kita harus mati. Dan ketika kita mati di dalam Tuhan, kita akan menikmati kekekalan dengan semua kemuliaannya. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau begitu, untuk apa dong kita studi? Kalau begitu, untuk apa dong kita kerja? Yuk kita lihat apa yang Alkitab katakan Bapak Ibu Saudara. Hal ketiga yang Allah lakukan untuk umatnya adalah Allah bukan hanya memulihkan kerajaan Israel, Allah bukan hanya menyediakan tempat yang diberkati, tetapi Allah juga memulihkan umatnya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bangsa Israel kemudian Allah katakan mereka akan kembali bercocok tanam, mereka akan kembali melakukan semua pekerjaan mereka akan diberkati karena melakukan itu. Dengan kata lain saudara, Allah berkata bahwa umat Allah kembali menjalani hidup sebagaimana mestinya. Hidup yang dulu harusnya mereka nikmati. Lalu kemudian mereka kehilangan kualitas hidup semacam itu karena dosa mereka. Sekarang setelah Allah memulihkan, Allah memberikan kembali kepada mereka apa yang seharusnya mereka nikmati. Hidup mereka dipulihkan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini selalu yang jadi skenario Allah. Allah adalah Allah yang menghukum umatnya oleh karena dosa-dosa mereka. Tetapi setelah Allah mengampuni, Allah memulihkan. Dan ketika Allah memulihkan, Allah memperbaharui. Saudara, ini selalu yang jadi skenarionya, baik di dalam perjanjian lama maupun di dalam perjanjian baru. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, Alkitab dengan jelas mengatakan di dalam Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dengan kata lain saudaraku, ketika kita mengaku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi bagian dari keluarga kerajaan Allah. Ketika kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita diberi kuasa. Di dalam istilah hukumnya, kita diadopsi menjadi warga kerajaan Allah. Kenapa dibilang diadopsi? Karena saudara, kita memang bukan umat pilihan. Kita memang bukan orang Israel. Nama saya Sie, nama saudara Chong, nama saudara Tan. Nama saudara saya apa? Setan kan? Ada saya apa lagi? Secia, Sewang, Sehung. Betul gak Bapak Ibu Saudara? Kita mah sipit. Bukan, ada yang sipit, ada yang Belo, ada yang Jawa, ada yang Sunda, ada yang Batak, ada yang Nias, ada yang Kupang, ada yang Papua, ada yang Ambon, ada yang belum saya sebutin. Kalau kayak saya dari Amerika begitu Bapak Ibu Saudara. Kelihatan dari rambut. Siapapun kita bukan orang Yahudi. Kita tidak termasuk ke dalam umat asli. Kita ini adalah Gentiles, orang kafir yang kemudian karena iman pada Yesus Kristus, kita diadopsi untuk menjadi bagian dari keluarga Allah. Lalu kemudian Alkitab berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang.
Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa kita menjadi ciptaan baru. Bapak Ibu Saudara, yang lama apa? Yang lama fisiknya. Yang baru apa? Yang baru jiwanya. Jiwa kita dilahirkan kembali, kita menjadi ciptaan yang baru. Dulu kita menginginkan dosa, sekarang kita menginginkan kemuliaan. Dulu kita begitu egois, sekarang kita memikirkan Allah dan memikirkan sesama. Ada sesuatu yang berubah di dalam diri kita. Bapak Ibu Saudara, saya dulu orangnya emosian. Puji Tuhan sampai sekarang masih. Tapi sekarang Bapak Ibu Saudara, rem saya lebih dalam. Rem saya lebih dalam. Bapak Ibu, saya kadang-kadang masih kadang-kadang saya kalau diteriakin gitu ya. Ya kenapa? Wih, Bapak Ibu Saudara, saya kalau digituin, refleks saya bukannya mundur, refleks saya maju. Cuma berhenti refleksnya sampai di situ. Kalau dulu ngegampar, sekarang berhenti. Ada sesuatu yang berubah di sini Bapak Ibu Saudara. Ada sesuatu yang menurut saya, enggak, gua enggak begitu. Bukan karena saya baik, tetapi memang seolah-olah ada sesuatu di sini yang menghentikan saya. Stop. Kenapa begitu Bapak Ibu Saudara? Saya percaya itu karena Allah melahirkan kita kembali. Lalu kemudian di dalam Kolose 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Kita gabungkan ini bersama Bapak Ibu Saudara. Pertama, kita bukan siapa-siapa. Pertama, kita adalah orang berdosa. Kita bukan bagian dari warga negara kerajaan Allah. Kemudian kita menerima Injil Yesus Kristus. Kita diselamatkan, kita diadopsi menjadi warga negara kerajaan Allah. Status kita berubah. Tetapi masalahnya bukan hanya status yang berubah, kita juga Bapak Ibu dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Jadi di saat yang bersamaan, di satu sisi kita mengalami perubahan status, tetapi di saat yang bersamaan kita mengalami perubahan hakikat. Masalahnya Bapak Ibu Saudara, perubahan ini terjadi already, sudah, and not yet. Artinya Bapak Ibu Saudara, sama seperti bayi yang baru lahir. Cek, manusia bukan. Manusia bukan. Manusia, udah gede? Belum. Ketika kita dilahirkan kembali di dalam kerajaan Allah, kita adalah warga negara kerajaan Allah. Secara hakikat kita adalah anak-anak Allah yang dilahirkan kembali. Tetapi di saat yang bersamaan Bapak Ibu Saudara, kita diproses untuk terus menerus menjadi semakin dewasa, semakin menyerupai Kristus. Amin. Tujuan akhir kita adalah kita menjadi semakin menyerupai Kristus, imitatio Christi. Itu tujuan akhir dari spiritualitas yang sejati. Spiritualitas yang sejati tidak ditunjukkan melalui banyaknya aktivitas pelayanan. Enggak. Spiritualitas sejati ditunjukkan melalui perubahan hidup. Yang pada akhirnya membuat kita menjadi semakin menyerupai Kristus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, saya piara jenggot. Sebab dengan piara jenggot saya semakin mendekati Tuhan. Buat bapak-bapak silakan piara jenggot. Buat ibu-ibu mungkin perlu dipertimbangkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itu yang seharusnya menjadi tujuan akhir kita. Kita mengalami pengilahian dalam tanda kutip, di mana kita menjadi semakin menyerupai Kristus di dalam diri kita. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, masalahnya perjalanan untuk menjadi semakin menyerupai Kristus bukanlah perjalanan yang gampang. Kita acap kali jatuh bangun, kita sering kali gagal, kita sering kali tenggelam kembali di dalam dosa kita. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita gagal, ketika kita jatuh, di titik itulah Allah kemudian melakukan tindakan atas kita. Firman Tuhan berkata di dalam Amsal 3 ayat 12 berkata begini. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Jadi Bapak Ibu, Allah mencintai kita, dan karena Allah mencintai kita, maka Allah mendisiplin kita ketika kita gagal, ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita melakukan sesuatu yang tidak Dia inginkan. Dan ini Bapak Ibu Saudara, bukan hanya firman di dalam perjanjian lama. Nafas yang sama, pemahaman yang sama ada di dalam perjanjian baru. Di dalam Ibrani pasal 12 ayat 7-11 firman Tuhan berkata begini. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita beroleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, begini caranya kita melihat pukulan-pukulan Allah. Yang pertama, Allah mengasihi kita. Itu sebabnya Allah tidak membiarkan kita berkubang di dalam dosa. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, setiap pukulan adalah sebuah latihan. Bukan kebencian, tapi sebuah latihan Bapak Ibu Saudara.
Allah tidak memukul kita karena benci, Allah memukul kita karena Allah ingin mengubah kita. Bapak Ibu, saya bekerja melayani sebagai pelatih bela diri dari tahun 2013. Saya ngelatih anak karate, Wing Chun, Muay Thai. Dan Bapak Ibu, saya tahu satu hal. Tanpa pukulan yang tepat, tanpa teguran yang tepat, itu anak tetap kekanak-kanakan. Itu orang tetap gak bisa turunkan berat badan. Perlu pukulan yang tepat, perlu teguran yang tepat untuk mengubah seseorang menjadi seperti dia sebagaimana mestinya. Nah saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kita nggak begitu. Kita berpikir bahwa kalau saya ikut Tuhan, hidup kita seharusnya nyaman, tenang, dan tentram. Kalau saya ikut Tuhan, seharusnya saya tidak miskin. Kalau saya ikut Tuhan, seharusnya tidak ada masalah. Kalau saya ikut Tuhan, seharusnya saya menjadi kaya. Kalau ikut Tuhan, seharusnya saya bahagia. Kemudian kita sakit, kita bilang Tuhan kejam. Kemudian kita nggak sukses, kita bilang Tuhan jahat. Kemudian kita nggak kaya-kaya, kita bilang Tuhan kok nggak memberkati saya. Kita nggak bahagia, kita bilang Tuhan kok nggak peduli sama saya. Bapak Ibu Saudara, kita melihat Allah ketika mendidik kita sebagai Bapak yang jahat. Kita melihat Allah ketika mendidik kita sebagai Bapak yang kejam. Padahal enggak begitu Bapak Ibu Saudara. Ketika Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan semata-mata karena Dia tahu bahwa apa yang kita mau belum tentu baik buat kita. Atau di saat yang bersamaan kalau Dia tidak memberi apa yang kita inginkan, Dia memberi yang lebih baik buat kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah tidak menyembuhkan kita mungkin karena Allah tahu bahwa melalui sakit penyakit kita semakin menyerupai Dia. Bapak Ibu Saudara, kita melihat dunia ini dari perspektif kekinian dan sekarang. Kita nggak bisa memahami apa yang akan terjadi kemudian. Allah melihat apa yang terjadi kemudian. Allah tahu apa yang harus Dia lakukan dengan hidup kita. Allah tahu kita seharusnya menjadi seperti apa. Dia punya rencana yang baik buat kita. Dan itu sebabnya Dia mengarahkan kita masuk dalam perjalanan itu untuk menjadi seperti yang Dia inginkan. Masalahnya kita berkutat dengan dosa. Masalahnya kita berkutat dengan manusia lama kita. Dan kalau kita tidak dilatih, kalau kita tidak dididik, kalau kita tidak ditindak dengan tegas, maka kita tidak akan pernah masuk dalam rencana Allah. Kita tidak pernah berjalan di dalam kehendak Allah. Kita tidak pernah menjadi seperti yang Allah mau kita menjadi. Itu sebabnya saudaraku penting bagi kita untuk memahami tujuan dari rencana Allah. Jerry Bridges berkata bahwa tujuan disiplin Allah bukan untuk menghukum kita tetapi untuk mengubah kita. Ingat ini baik Bapak Ibu Saudara. Tujuan Allah mendisiplin kita bukan untuk menghukum tetapi untuk mengubah kita. Bapak Ibu, puaskah kita dengan diri kita sendiri? Kemarin Bapak Ibu Saudara, seharian saya tulis di buku diari saya, What do I want for me? Bapak Ibu Saudara, ini kebiasaan saya. Setiap kali memasuki tahun 2023, saya memikirkan kembali saya ini seperti apa. Dan saya memikirkan kembali saya maunya jadi seperti apa. Dan setiap tahun Bapak Ibu Saudara, saya selalu kembali pada sebuah konklusi begini. Yang saya inginkan adalah saya ingin menjadi seorang guru yang mengajar orang untuk mengenal Allah dan mengalami transformasi di dalam Allah. Saya ingin mengajar orang untuk secara strategis membangun kembali hidupnya. Dan di saat yang bersamaan menolong orang-orang untuk memiliki tubuh yang prima mencapai tujuan itu. Itu yang tujuan saya. Menjadi seorang guru. Tetapi Bapak Ibu Saudara, untuk menjadi seorang guru bukankah saya harus pertama-tama mendidik diri saya sendiri, bukan? Nah ketika saya ngeliat diri saya sendiri, saya mendapati aduh kok gue jauh banget dari tujuan gue ya. Kok gue jauh amat dari tujuan gue ya. Bapak Ibu, kemudian saya melihat lagi ke belakang, saya melihat bagaimana Tuhan dengan lembut menegur saya nggak dengerin. Tuhan bilang, Jim, jangan lewat situ, jangan lewat situ. Kagak, lewat situ aja. Percis kayak saya kalau udah merasa saya udah tahu jalan, pakai Google Map. Belok kanan, saya belok kiri. Putar balik, saya lurusin. Kemarin begitu kejadiannya Bapak Ibu Saudara. Saya mau ke daerah Panjang Jiwo, apa kemana begitu saya lupa. Peneleh misalnya begitu ya, saya mau ke Peneleh misalnya. Wah jalan, terus Google-nya bilang begini, belok kanan, saya belok kiri. Lurus, putar balik, saya kagak, saya lurus terus. Lalu kemudian udah ngomong begitu kurang lebih hampir setengah jam, saya abaikan begitu Bapak Ibu Saudara. Google-nya bilang begini, belok kanan Peneleh. Belok kanan Peneleh, wih bisa langsung judes. Google Map bisa judes sama saya Bapak Ibu Saudara. Saya sampai berpikir, jangan-jangan itu bukan robotik, tapi manusia betulan. Sewot dia ngeliat saya begitu Bapak Ibu. Tapi mungkin enggak juga begitu, itu mungkin perasaan sendiri. Tapi kayaknya memang kayak dimarahin. Bapak Ibu Saudara, ketika saya ditegur kayak gitu, iya ya mungkin gue mesti belok.
Mungkin selama ini Allah bicara sama kita pelan. Jim, jangan lewat situ Jim. Jangan lewat situ, ayo. Tapi saya nggak mau, saya lewat situ terus. Lalu kemudian Allah mulai bilang, belok loh. Harus belok. Allah ingin mengubah kita, bukan ingin menghancurkan kita. Nah Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya kita perlu disiplin. Kita perlu bekerja sama dengan Allah dengan cara hidup dengan penuh disiplin Bapak Ibu Saudara. Sebab tanpa disiplin, tanpa keinginan untuk mengubah diri, tanpa keinginan untuk kemudian mengkerangkeng binatang di dalam diri kita, kita tidak akan pernah jadi apa-apa Bapak Ibu Saudara. Jim Rohn mengatakan bahwa disiplin adalah jembatan antara tujuan dan pencapaiannya. Kalau kita melihat bahwa tujuan akhir hidup kita adalah menjadi semakin menyerupai Kristus, maka kita perlu disiplin yang tinggi untuk kemudian berjalan menuju ke arah itu. Itu berarti kita berkata tidak pada diri kita sendiri, kita berkata tidak pada kedagingan kita berkata iya pada rencana Allah, kita berkata iya pada apa yang Allah inginkan buat kita. Di tahun 2023, saya mencanangkan Rek Kutisari sebagai gereja pemuridan. Itu berarti Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang beribadah di Rek Kutisari harus mulai mempertimbangkan menjadi bagian dari sebuah discipleship group. Bapak Ibu Saudara, ini penting. Karena begini Bapak Ibu ya, let me be frank to you. Rek Kutisari itu apa sih? Rek Kutisari itu apa sih? Orang selalu bilang Rek Kutisari gereja mahasiswa. Enggak, Rek Kutisari bukan gereja mahasiswa. Rek Kutisari adalah gereja yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Dan apa natur mahasiswa Bapak Ibu Saudara? Mahasiswa itu ya Bapak Ibu Saudara ya, datang beribadah, lalu kemudian 4 tahun kemudian dia pergi. Sehingga kemudian sense of belongingnya itu tidak di gereja. Mahasiswa punya kecenderungan Bapak Ibu Saudara untuk kemudian datang, duduk, diam, dengar khotbah, dadah. Ya nggak semua mahasiswa kayak gitu. Tapi saya ngelihat di Rek Kutisari ada kecenderungan seperti itu. Bukan hanya untuk mahasiswa, kebanyakan orang dewasanya juga seperti itu. Karena nuansanya nuansa pendatang, maka semua memperlakukan diri sebagai pendatang. No, it's okay for me, karena saya juga pendatang. But let us understand what is the meaning of a church. Gereja, Bapak Ibu Saudara, adalah sebuah tempat di mana orang percaya duduk bersama-sama, berkumpul bersama-sama untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan tidak mungkin terjadi pertumbuhan kalau Anda tidak memberikan komitmen Anda di dalam gereja tersebut. Tidak mungkin terjadi pertumbuhan jika hanya datang seminggu sekali. Tidak mungkin terjadi pertumbuhan jika Anda hanya menyelesaikan tanggung jawab mingguan Anda di gereja ini. Kalau kita ingin mengalami pertumbuhan yang signifikan di mana kita menjadi semakin menyerupai Kristus dan menanggalkan manusia lama kita, mengenakan manusia baru, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berhenti menjadikan Rek Kutisari sebagai rumah singgah. Kita harus mulai menjadikan Rek Kutisari sebagai sebuah base camp. Jangan cuma datang, duduk, diam, dengar, dadah. Hisap sebanyak-banyaknya dari Rek Kutisari. Hisap sebanyak-banyaknya apa yang Anda bisa hisap. Berubah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Berikan komitmen Anda. Untuk apa? Untuk mengalami perubahan. But because of what? Because of what is the meaning of your Christianity if you are never be changed in your life? Apa artinya kekristenanmu kalau kau sebelum datang ke gereja ini ya begitu, keluar dari gereja ini ya begitu, sama juga nggak berubah. Cara berpikirmu masih cara berpikir dunia, kau tidak punya disiplin rohani, nggak tahu saat teduh, nggak tahu cara baca Alkitab, nggak tahu melakukan BGA, baca gali Alkitab, nggak tahu bagaimana pimpin pujian, nggak tahu bagaimana melayani Tuhan, nggak tahu bagaimana memberi buat orang lain, selalu terikat dengan materi, mengejarnya kesuksesan pribadi. Duniawi banget lu jadi Kristen. Begitu cara lu jadi Kristen. Lu nggak bakal berubah men, kalau lu kagak berusaha untuk terikat, untuk tertanam, untuk kemudian menjadi murid. Sebab untuk menjadi murid, hal pertama yang harus kau lakukan adalah kau memberi dirimu berkomitmen di dalam gereja. Gimana kok Jimmy? Lihat anak ini. Lihat anak ini. Anak gua. Tapi di sebelah-sebelahnya teman-teman dia, murid-murid. Bagaimana mereka berubah? Untuk mereka mengalami perubahan dari anak yang bertubuh lemah, gak disiplin. Hal pertama yang harus mereka lakukan adalah mereka datang ke Sosei Dojo. Orang tuanya datang, daftarkan mereka dan orang tuanya tanda tangan. Salah satu klausul yang harus mereka sepakati adalah 1,
saya tidak akan ikut campur di dalam pendidikan yang diberikan oleh Sensei Jimmy. Mereka nggak ikut campur. Yang kedua, mereka akan terus mendorong anak mereka datang berlatih. Bapak Ibu Saudara, setiap minggu anak-anak ini datang. Setiap minggu. Mereka sudah daftar, mereka mendaftarkan diri dan mereka berkomitmen menjadi murid dan mereka tiap minggu datang. Mereka mengalami perubahan. Bapak Ibu, ini anak saya. Sama anak saya sendiri. Saya juga seperti itu. Bikin kuda-kuda. Taruh kayunya, jangan sampai lepas. Diam, lihat mukanya udah pucat-pucat. Dia diam, dia tahan, dia gak banyak ngomong, dia diam. Hari ini, anak ini, Bapak Ibu Saudara, belajar gak perlu ditungguin. Ulangan gak perlu dioyok-oyok supaya belajar. Nilai dia rata-rata 90-95. Belajar sendiri gak perlu diajarin. Dia tahu kapan main, dia tahu kapan berhenti. Dia berubah karena disiplin yang dia hidupi. Bagaimana kita ini benar di dalam perkara duniawi. Pasti benar di dalam perkara surgawi, Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa jadi orang Kristen yang bertumbuh kalau cuma dengerin online begitu, lalu kemudian ada kesempatan kamu pergi ke gereja, nggak bisa bertumbuh. Sorry saudara yang di rumah. Kalau memang dari dulu orang bisa bertumbuh karena online, siaran radio udah cukup buat lu. Kalau bisa datang onsite karena di onsite itu kau dimuridkan. Saudara yang sudah ada di tempat ini, jangan puas hanya dengan jadi orang Kristen 5D, datang duduk diam doang dadah. Jadi orang Kristen yang belajar disiplin rohani, tahu bagaimana baca Alkitab, tahu bagaimana berdoa, tahu bagaimana berpuasa, tahu bagaimana menjaga diri, tahu bagaimana bersaksi, tahu bagaimana bersekutu, tahu bagaimana melayani. Jadi orang Kristen yang seperti itu. Alami pertumbuhan di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tahun 2023 adalah tahun di mana Rekutisari mencanangkan pemuridan. Ayo terlibat di dalamnya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bertahun-tahun saya melayani dan acap kali saya berkhotbah seperti ini. Saya sering diingatkan oleh keluarga maupun oleh rekan-rekan pelayanan, Pak Jimmy, kalau dorong orang terlibat pemuritan jangan terlalu keras, karena kerasmu terdengar kasar. Bapak Ibu Saudara maafkan saya karena saya tidak bisa jawani. Saya berusaha loh sungguh-sungguh. Waktu saya dikasih tahu Pak Jimmy, kok Bapak khotbahnya banyakkan Bapak Ibu Saudara, saya berusaha sungguh-sungguh untuk mengurangi kalimat itu. Cuma memang Bapak Ibu Saudara dalam usaha saya sering kali gagal, maafkan saya. Saya nggak pernah bisa mungkin meninggalkan belangnya. Tapi ini yang keluar dari lubuk hati saya yang paling dalam. Ini yang saya alami, ini yang saya yakini. Bahwa untuk bertumbuh orang Kristen harus memberi diri dimuridkan. Harus. Sebab jika kita tidak dimuridkan, kita tidak belajar untuk mengendalikan diri kita. Kita tidak belajar untuk menyalibkan diri kita. Kita tidak belajar untuk menanggalkan manusia lama. Dan kalau kita tidak belajar hal-hal itu, saudara, kita akan terus jadi orang Kristen yang kena pukul. Kita akan jadi orang Kristen yang terus kena disiplin. Kita akan jadi orang Kristen yang terus menerus kena strap. Jangan saudara. Ayo kita jadi murid Kristus yang sejati. Ayo kita terlibat di dalam pemuridan. Di dalam pemuridan kita diingatkan bagaimana kita seharusnya berubah. Apa yang seharusnya jadi prioritas. Kita diingatkan bahwa dunia ini bukan rumah kita. Surga itu rumah kita. Ayo jalan ke sana. Di dalam pemuridan kita diingatkan bahwa panggilan kita bukan jadi dokter sukses. Bukan jadi arsitek sukses. Bukan jadi pedagang sukses. Panggilan kita adalah untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah.
Ayo saudara, saya gembalamu, saya mengasihimu. Saya mungkin terbatas, tapi saya tahu apa yang benar-benar penting di dalam kekristenan kita. Pemuridan. Saya dimuridkan selama 2 tahun. 1 tahun terakhir saya tinggal di rumah Bapak Gembala. Saya bangun lebih pagi. Saya sapu gereja, saya spel gereja, saya bersihkan WC-nya. Jemaat makan-makan, saya tunggu semua selesai, saya cuci piringnya. Air gak ada, orang buang air kecil sembarangan, bau kamar mandi, bau pesing, saya sikat baik-baik. WC mampet, saluran air mampet, saya rogoh, masukkan tangan saya ke dalam lubang, tarik keluar kotorannya. Saya belajar bahasa Yunani dari Bapak Gembala, saya belajar berkhotbah dari Bapak Gembala, saya belajar melayani dari Bapak Gembala, saya dimuridkan. Saya ingin saudara mengalami keindahan itu. Saya mendapati bahwa saya jauh dari sempurna. Saya yang dimuridkan demikian jauh dari sempurna. Bagaimana mereka yang tidak dimuridkan? Ayo Bapak Ibu Saudara, tahun 2023 biarlah menjadi tahun di mana kita mengalami pemuridan yang sesungguhnya. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Fokuskan kami kembali pada apa yang seharusnya menjadi fokus kami. Tuhan, tolong kami supaya kami benar-benar boleh menjadi orang-orang Kristen yang bertumbuh di dalam Engkau. Orang-orang Kristen yang dewasa karena pemuridan. Orang-orang Kristen yang orientasinya adalah surga. Orang-orang Kristen yang panggilan hidupnya adalah memberitakan Injil Kerajaan Allah. Mari Tuhan, mari berkarya dalam diri kami. Apapun yang menghalangi kami, kami serahkan ke dalam tangan Allah. Kami mohon belas kasihan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan buat Bapak Ibu jemaat yang ibadah onsite dapat memberikan persembahan melalui amplop yang telah dibagikan dan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah. Untuk Bapak Ibu yang beribadah melalui online juga dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan kita juga akan mendengarkan pengumuman. Exodus Community, this is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal Rex, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Mari bergabung dalam doa pagi setiap Sabtu pukul 5:30 pagi. Bagi Anda yang belum tergabung dalam grup WhatsApp, silahkan mendaftar di link berikut ini untuk mendapatkan link Zoom. Mari bergabung bersama discipleship groups di setiap gereja lokal. Catat hari dan waktunya. Mari kita bersama bersekutu dan bertumbuh dengan sesama. Ayo teman-teman muda, bergabunglah di dalam persekutuan online remaja dan pemuda. Info link Zoom langsung hubungi kontak berikut ini. Shalom jemaat Rex sekalian, apakah Anda sudah mendaftar untuk acara perayaan Natal kita bersama tanggal 24 Desember di Mall Ciputra World? Kalau belum, segera pastikan Anda mendaftar di tautan berikut ini karena tempatnya sangat terbatas sekali. Nah, berkaitan dengan perayaan tadi dan serangkaian acara yang lain, maka saya mengundang Bapak Ibu saudara sekalian juga untuk memberikan persembahan Natal melalui rekening Rek Pusat yang ada di layar ini. Kalau Bapak Ibu saudara merasa sudah diberkati oleh Tuhan dan ingin berbagi untuk pekerjaan Tuhan dan untuk orang lain, pastikan Bapak Ibu saudara segera melakukan transfer di nomor yang sudah disediakan. Mari kita bersama-sama bersukacita karena Allah telah menjadi manusia. Mari kita bersama-sama berbagi apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tetap semangat terus. Tuhan memberkati. Gita, terima kasih ya udah ditemenin. Aku dong yang harusnya bilang makasih kok. Aku udah kamu beliin baju branded, tas impian aku, sepatu, bahkan parfum yang selama ini aku cari. Makasih ya. Baik kok, hati-hati ya.
Mari dukung pembangunan kelas 5, 6, dan water tank TK SD Kristen Exodus Sorong. Telah tersedia dana 300 juta dari 650 juta yang diperlukan. Persembahan dana dapat ditransfer melalui rekening misi berikut ini. Info lebih lanjut dapat menghubungi Ibu Venisa. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ya saudara, saya kasih spoiler sedikit ya film tadi ya Bapak Ibu ya. Spoiler yang pertama, yang tadi suaranya itu bukan gembalanya Bapak Ibu ya. Karena gini, boro-boro BMW, kartu kredit aja saya nggak punya Bapak Ibu Saudara. Jadi itu pasti bukan saya gitu ya. Spoiler yang kedua, Bapak Ibu tahu itu Gita ya cewek yang tadi itu, nama lengkapnya Bapak Ibu tahu ya. Namanya Gita Sorga Bergema. Spoiler yang kedua ya. Tapi spoiler yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Dalam drama nanti si Om Maco yang ganteng itu ya, itu nggak ada kebagian bertobat. Semuanya bertobat, cuma si Om itu yang enggak. Itu ketidakadilan sosial. Tapi begini, when you still have change, to change your life, jangan sia-siakan kesempatan itu. Selagi ada kesempatan untuk kembali kepada Allah, yuk kembali kepada Tuhan. Amin ya Bapak Ibu ya. Pengumuman yang pertama yang saya ingin sampaikan adalah tanggal 25 Desember, Rek Kutisari akan mengadakan penyerahan anak, lalu kemudian ada atestasi masuk beberapa jemaat yang sudah mengikuti kelas katekisasi. Ada juga baptisan, tapi mungkin baptisannya tidak akan dilakukan di sini. Mungkin kita masih akan membicarakan hal itu. Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin ada kesan bahwa Rek Kutisari mau berdiri sendiri dan ada kesan bahwa seolah-olah kita tidak terhisap di dalam program Rek pada umumnya. Enggak. Begini Bapak Ibu Saudara, berhubungan dengan segala sesuatu yang bersifat seremonial, ya, kalau waktunya memungkinkan untuk bergabung bersama-sama, tentu saja kita akan bergabung bersama-sama. Tetapi kalau waktunya tidak memungkinkan, maka lokal masing-masing mengadakan sakramen masing-masing. Jelas ya Bapak Ibu ya? Dan ini perlu ketika lokal masing-masing mengadakan sakramen, ini perlu sekali penegasan dan perlu pencatatan yang sangat detail karena di gereja lokal lah Anda akan dimuridkan. Kalau Anda dibaptis di gereja lokal. Kalau Anda meninggal, gereja lokal yang melayani. Anda punya anak Anda menikah, gereja lokal yang melayani. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara untuk melakukan semuanya secara administratif dengan benar. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anaknya di Rek Kutisari, karena Bapak Ibu adalah anggota jemaat Rek Kutisari, Bapak Ibu silakan mengambil formulirnya ke IREN. Bapak Ibu yang ingin atestasi masuk silakan melengkapi semua persyaratannya. Yang ingin dibaptis juga demikian. Baik Bapak Ibu Saudara, itu aja pengumuman dari saya. Oh iya, yang mau Natalan buruan daftar ya Bapak Ibu ya, karena seatnya cuma 750 ya, seatnya cuma 750 dan saya dengar tadi dari Candy kayaknya sudah hampir penuh ya. Yuk silakan segera daftar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan kita dan kita akan menaikkan beberapa pokok doa. Bapak Surgawi, kami datang menghadap tahta suci-Mu, kami bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah. Kami bersyukur kepadamu buat kekuatan dan kemauan yang Tuhan beri sehingga kami bisa turut mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan melalui sedikit materi yang kami punya. Tuhan kiranya berkenan untuk menyucikan dan menguduskan, kiranya Tuhan berkenan untuk memakainya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap orang yang sudah memberi, dan Tuhan memberkati mereka juga yang akan mengelolanya, sehingga benar-benar semuanya bersumber dan bermuara demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk perang Rusia-Ukraina yang masih berkecamuk sampai saat ini. Kami berdoa agar perang tersebut bisa segera berakhir dan tidak meluas secara global, sehingga kemudian mempengaruhi kestabilan ekonomi dan politik dunia. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan kepada warga sipil yang menjadi korban pertikaian negara tersebut. Berdoa kiranya ya Tuhan, supaya pihak yang bertikai
bisa mendapatkan anugerah hikmat dari Tuhan dan tidak hanya memikirkan diri sendiri, tidak bersikap egois, namun mampu memikirkan kepentingan global dan kesejahteraan masyarakat sipil. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh Indonesia, baik di kota maupun di desa atau di pedalaman. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan dan hikmat kepada para hamba Tuhan di dalam melayani. Tuhan menolong, Tuhan mencukupkan kebutuhan hamba-hamba Tuhan yang melayani di daerah pedesaan maupun di daerah pedalaman. Tuhan tolong supaya semua kebutuhan hidup mereka bisa terpenuhi. Apapun yang mereka kerjakan sebagai bentuk mata pencarian mereka, Tuhan berkati. Tuhan gerakan hati orang-orang yang mampu untuk membantu para hamba Tuhan yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon supaya para hamba Tuhan dan misionari yang melayani di tengah pandemi COVID-19, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan pimpin mereka sehingga mereka bisa tetap menyampaikan firman Allah dengan baik. Bapak Surgawi, kami berdoa untuk Natal Rek yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember 2022. Kami berdoa untuk kesehatan, kesehatian panitia dan penata layanan yang terlibat di dalam acara Natal tersebut. Kami berdoa untuk acara Natal Sekolah Minggu Rek, semuanya biar bisa berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk kesehatan dan persiapan guru-guru sekolah minggunya. Tuhan, kami akan segera mengakhiri ibadah ini. Kami akan kembali ke dalam kehidupan kami masing-masing. Izinkan hamba-Mu berdoa buat jemaat Tuhan yang beribadah hari ini di tempat ini maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkan mereka yang sakit. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Tuhan memberkati keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Biarlah ada tali kasih yang mengikat mereka dengan kokoh. Biarlah ada pengampunan yang diberikan, baik antara orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, suami dengan istri, kakak dengan adik, ipar dengan ipar. Dan biarlah ya Tuhan, Tuhan yang memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati bisnis mereka, Tuhan memberkati apapun yang mereka lakukan. Anak-anak muda kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati studi mereka, berkati masa depan mereka, pertemukan mereka dengan pekerjaan yang tepat ataupun dengan orang-orang yang tepat. Biarlah mereka di dalam hidup mereka boleh melihat bagaimana Tuhan bekerja. Terima kasih Bapa, dan izinkan kami kembali dengan membawa berkat yang dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing. Beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Fokuskan matamu pada kekekalan dan jadilah murid Kristus yang sejati. Kembalilah ke dalam kehidupanmu masing-masing dengan membawa berkat Tuhan, dengan membawa firman Allah dan berkat-berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk yang kedua kalinya, menjemput kita ke kasih hatinya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saat teduh, Tuhan mengasihi Bapak Ibu Saudara.